Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Ada 3 peluang atau momentum yang sangat berharga yang dilewatkan oleh bangsa ini atau bangsa Indonesia sehingga gagal jadi negara maju. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari ada beberapa momentum gitu. Ada sekitar 3 sama 4 momentum gitu. Mulai zaman saat kita merdeka sampai sekarang ini ada beberapa momentum menjadikan kita menjadi negara maju, tapi kita tidak sadari dan kita tidak ambil itu. Apa itu momentumnya? Momentum pertama misalnya pada saat Sultan Syahrir salah mengambil keputusan di awal kemerdekaan. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ini? Jadi Sultan Syahrir saat itu memilih presiden itu Soekarno. Padahal saat itu yang paling berpeluang gitu, bukan berpeluang sih, maksudnya yang paling kapabel gitu, yang paling cocok presiden Indonesia itu adalah Tan Malaka. Lah, kok Tan Malaka? Jadi gini, Tan Malaka itu sebenarnya orang yang pertama kali menggagas republik ya. Mungkin antara sahabat yang nonton video ini sudah tahu ya, Tan Malaka itu adalah Bapak Republik Indonesia. Tapi yang jarang orang ketahui itu adalah sebenarnya walaupun Tan Malaka ini dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia, dia itu lebih ke sekuler. Pemikiran-pemikiran itu lebih sekuler gitu. Apa itu sekuler? Sekuler itu artinya memisahkan antara politik dengan agama, memisahkan urusan pribadi dengan negara. Jadi agama itu diprivasi, tidak dimasukkan dalam urusan negara gitu. Karena negara itu tidak bisa mengurusi privasi seseorang termasuk agama. Negara itu sebenarnya tidak boleh mengurusi apakah warganya itu masuk surga atau tidak. Jadi ini semakin ini ya membingungkan ya. Ada semacam anomali gitu. Kita negara demokrasi, tapi negara kita itu mengurusi apakah warganya itu masuk surga atau tidak gitu. Sebenarnya kan nggak boleh. Masyarakat kita itu tidak boleh diurusi apakah kita masuk surga atau tidak. Itu kan urusan privasi. Karena masuk surga itu tidak ada hak negara untuk mengurusi kita masuk surga atau tidak. Jadi itulah alasannya kenapa harus sekuler. Negara-negara maju itu biasanya negara yang sekuler seperti Jerman gitu, Prancis, negara demokrasi maksudnya. Rata-rata mereka itu sekuler. Jepang juga seperti itu. Kenapa mereka sekuler? Karena mereka berpikir bahwa negara itu tidak mungkin mengurusi hal-hal privasi seperti agama. Nggak bisa. Karena negara tidak bisa menentukan apakah masyarakatnya itu masuk surga melalui agama A, masuk surga atau masuk neraka melalui agama B. Kan nggak bisa. Negara itu tidak mengurusi sampai segitunya gitu. Nggak, nggak bisa mengurusi sampai dalam itu negara. Jadi pemikiran Tan Malaka juga seperti itu zaman dulu. Cuman Tan Malaka ini dulu kurang popularitas ya. Dia itu sebenarnya pemikir dan banyak tulisan-tulisan beliau seperti aksi massa gitu, Nar the Republic gitu, dari penjara ke penjara, Madilog dan lain sebagainya. Ada banyak buku daripada Tan Malaka ini. Dan anehnya Soekarno itu sangat ngefans sama Tan Malaka ini. Jadi harusnya kalau bisa ya dulu ya, biar Indonesia maju zaman dulu itu harusnya presiden itu Tan Malaka, wakilnya Soekarno atau siapa lagi gitu. Atau Soekarno jadi Perdana Menteri gitu. Itu menurut saya itu peluang yang dilewatkan. Karena gini, kalau Tan Malaka itu menjadi presiden Indonesia zaman dulu, waktu Indonesia itu awal-awal merdeka, maka dia akan fokus ke pendidikan. Saya melihat Tan Malaka ini lebih fokus ke pendidikan, sementara Pak Soekarno lebih fokus pada perbaikan ekonomi. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Pak Soekarno fokus pada perbaikan ekonomi, Nasakom, fokus ke luar negeri gitu. Ngurusin ganyang Malaysia gitu, malah ngurusin luar negeri gitu. Dalam negeri juga belum beres, malah diurusin luar negeri gitu. Sementara Tan Malaka itu fokus mengurusin dalam negeri dulu.
pendidikan dulu. Karena basic daripada Tan Malaka ini adalah seorang pendidik, guru. Dia adalah mantan guru. Sehingga mungkin saja yang difokuskan oleh Tan Malaka ini adalah pendidikan. Nah, apa pengaruhnya terhadap kemajuan satu bangsa pendidikan itu? Jadi gini, sebenarnya China dengan Indonesia itu tahun merdeka itu nggak jauh-jauh beda. Indonesia tahun 45, China itu tahun 48. Cuman apa perbedaan antara China dengan Indonesia sekarang ini? Kenapa China sekarang maju, Indonesia tidak maju? Apa perbedaannya? Karena China zaman dulu itu fokus pada pendidikan, sementara kita fokus pada perbaikan ekonomi. Nah, disinilah kesalahannya dulu pengambilan keputusan oleh Pak Soekarno. Kalau kita fokus pada perbaikan ekonomi, sementara kita tidak terdidik, mohon maaf, kita bodoh, kita tidak mengerti mengelola uang gitu, tidak mengerti mengolah negara, maka kita akan stuck di situ aja, muter-muter di situ aja. Ini yang susah diterima oleh masyarakat Konoha saat itu. Ya bisa aja Pak Soekarno berpikir seperti itu, tapi masyarakat Konoha itu tidak sabaran gitu, pengen memperbaiki ekonomi. Harus dengan pendidikan dulu, pondasinya dulu diperkuat. Pendidikan kita itu diperkuat dulu. Bukan kita tidak fokus pada pendidikan zaman dulu ya, zaman Soekarno, tapi kita tidak memprioritaskan pendidikan, sementara China itu memprioritaskan pendidikan. Mereka banyak mengeluarkan dana, bukan hanya mengeluarkan dana, tapi mereka mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan IQ pendidikan. Contohnya gini ya, saya kasih perumpamaan yang sangat sederhana ya. Contoh, ada dua orang nih, misalnya nih contohnya. Ada dua orang yang minjam ke bank misalnya, si A, si B. Minjam nih ke bank misalnya, ke bank IMF atau bank apalah gitu, bank swasta atau bank konvensional gitu. Si A, si B. Si B ini punya value gitu, punya pendidikan gitu, mengerti tentang keuangan gitu. Dia bisa mengelola keuangan itu, dia punya value gitu, bisa dipercaya, punya reputasi dan lain sebagainya. Sementara si A ini, dia tuh pengen memperbaiki ekonominya, tapi dia tidak mengerti cara mengelola keuangan ini. Jadi sama seperti ini. Si B ini kita ibaratkan itu China. Indonesia itu kita ibaratkan A gitu. Jadi awal merdeka kita setara sama China itu. Sebenarnya China itu susah kan naiknya. Tapi sekarang kita lihat ekonomi itu meroket kan. Itu karena dipupuk apa? Dipupuk akarnya dulu pas awal merdeka. Sama seperti kita misalnya. Dulu kita itu minjem duit ya, misalnya zaman Soekarno ya, mau perbaikan ekonomi. Tapi kita tidak bisa mengelola duit itu. Karena apa? Karena keterbatasan pemikiran kita, keterbatasan pendidikan kita, value kita nggak ada gitu. Kita minjem duit terus kita menghamburkan duitnya gitu, tidak bisa mengelola keuangan ini. Misalnya kita minjem duit ke bank, kan itu kan ada bunga ya. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan yang tidak pinter, maka ya yang ada kita kejar debt collector kan. Sama seperti itu. Konoha juga seperti itu zaman dulu. Indonesia juga sampai itu zaman dulu. Itu bedanya kita dengan China. Kita fokus pada perbaikan ekonomi, sementara China itu fokus pada perbaikan pendidikan. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Namun naasnya Tan Malaka ini dieksekusi atau dibunuh oleh saudara sebangsanya sendiri. Itu mirisnya. Karena apa? Karena dianggap Tan Malaka ini anti dengan agama. Padahal pada faktanya Tan Malaka ini tidak anti dengan agama. Dia orang yang taat beragama. Hatam Quran. Hafal 30 juz. Coba bayangkan. Bagaimana mungkin seorang yang hatam Quran, yang hafal 30 juz, bisa dikatakan anti agama? Sebenarnya Tan Malaka itu bukan anti agama, tapi dia memisahkan antara agama dengan politik. Tidak boleh digabung gitu, dicampur adukkan. Sementara warga Konoha saat itu kan, atau orang Indonesia itu kan nggak mau gitu memisahkan antara politik dengan agama, ekonomi dengan agama, nggak bisa dipisah. Gitu kata orang-orang Indonesia zaman dulu. Walaupun Soekarno ngotot memisahkan antara agama dengan politik, tapi pada prakteknya di lapangan orang-orang pada menggabungkan tuh zaman dulu agama dengan politik. Ya, walaupun zaman dulu KTP itu
kosongkan kolom agama ya, tapi tetap juga tuh zaman dulu pada prakteknya menggabungkan antara agama dengan politik. Jadi inilah biang masalah kenapa kita tidak maju. Jadi apakah kita dengan menjadi negara sekuler itu langsung maju? Misalnya nih besok kita jadi negara sekuler. Enggak. Saya mengatakan enggak. Dengan jujur saya mengatakan enggak. Tapi ini memperluas peluang kita. Berpeluang. Memperlebar peluang gitu. Sama seperti seorang pengusaha misalnya, atau orang yang kuliah misalnya. Apakah kuliah itu jaminan kita jadi sukses? Enggak. Tapi memperluas gitu, memperlebar gitu peluang kita untuk jadi sukses. Sama seperti pengusaha misalnya. Apakah dengan kita belajar tentang financial education itu kita besoknya jadi kaya gitu? Enggak. Ini memperluas gitu, memperlebar. Sama seperti Jepang misalnya, Singapura, atau negara-negara sekuler lah, Jerman, Prancis. Apakah mereka semenjak sekuler itu baru 1 hari sekuler langsung jadi negara maju? Enggak. Ini memperlebar gitu. Apa dampaknya? Dampak daripada sekuler ini. Jadi dampak daripada sekuler ini adalah kita tidak mengurusi yang namanya masalah privasi lagi, masalah agama gitu. Kan kita banyak anggaran ya masalah agama ya. Per tahun itu ada ratusan triliun ya. Jadi lebih baik anggaran yang mengurusi agama ini, yang mengurusi hal privasi ini, lebih baik dianggarkan untuk dana pendidikan kita, untuk membeli alat-alat alutsista misalnya gitu, alat-alat penangkal drone misalnya, penangkal roket misalnya. Itu kan lebih baik, karena kita tidak bisa melindungi negara kita dengan doa kan. Nggak bisa hanya mengandalkan doa. Kalau misalnya kita diserang gitu menggunakan rudal gitu, apakah kita dengan berdoa rudal itu bisa ditangkis? Nggak bisa. Kita harus membeli alat yang super canggih gitu menangkis rudal itu. Jadi lebih baik duit dari mengurusi masalah privasi atau agama ini dialokasikan ke pendidikan gitu, untuk dana pertahanan negara gitu, untuk perbaikan ekonomi gitu. Itu lebih baik daripada mengurusi hal-hal yang masalah privasi gitu, daripada kita mensubsidi yang berbau agama gitu. Itu lebih baik menurut saya. Lalu momen kedua pada saat pemerintahan Pak Soeharto. Jadi pada saat pemerintahan Pak Soeharto di tahun 90-an ke atas ya, kita itu sebenarnya sudah selangkah lagi menjadi negara maju. Ekonomi kita itu sudah di atas China saat itu. Tinggal selangkah lagi kita sudah mau take off gitu, jadi negara maju. Tapi gagal maning. Kenapa gagal maning? Karena apa? Karena kita saat itu lebih mengurusi terfokus gitu. Fokus kita itu ke masalah seperti mengurusin Timur gitu, mengurusin yang remeh-temeh yang lainnya gitu. Padahal kan bisa aja Timur itu saat itu dilepas, ujung-ujungnya juga dilepas kan, karena ini memberatkan anggaran kita gitu, APBN lah gitu. Fokus kita ke sana gitu, tentara kita harus ke sana gitu. Ada banyak kerugian yang kita korbankan. Lebih banyak ruginya sih kalau menurut saya pribadi ya. Iya, bukan berarti saya mengatakan Indonesia itu harus lepas semua gitu. Kalau misalnya ada yang meminta merdeka lepas, enggak, bukan berarti seperti itu. Tapi menurut saya pribadi ada prioritas yang lebih penting gitu. Apa itu? Perbaikan, bukan perbaikan. Kita menuju negara maju saat itu. Tapi apa? Tapi digagalkan oleh ya itu tadi masalah Timur lah gitu. Ada masalah-masalah internal di dalam negeri gitu. Seperti kader yang tidak kebagian jatah di pemerintahan, mereka teriak ingin meleserkan Soeharto gitu. Jadi kalau boleh jujur ya, menurut data Indobarometer ya, survei Indobarometer, presiden yang paling berhasil sepanjang masa di Indonesia itu adalah Soeharto. Ini menurut data ya, bukan saya mengatakannya. Kenapa? Kenapa zaman Soeharto ini? Karena apa? Karena zaman Soeharto ini keamanan terjamin gitu, kenyamanan terjamin gitu, harga-harga terjamin dan sebagainya. Jadi kita saat itu sebenarnya sudah mau take off jadi negara maju. Ekonomi bagus saat itu, tapi kita terganggu fokusnya
oleh negara-negara seperti yang minta merdeka, Timur Timur gitu. Dan karena ulah para kader gitu, kader yang ngotot negara kita itu negara yang harus negara agama gitu. Ada juga zaman itu. Sehingga Soeharto itu dilengsarkan. Saya juga mengakui bahwa Soeharto lengser karena pengaruh krisis moneter ya. Tapi di balik itu semua, sebelum itu terjadi, harusnya ini bisa diatasi dong. Diatasi gitu. Diatasi. Karena anggaran kita habis untuk mengurusi Timur Timur, sehingga ekonomi kita kan chaos jadinya. Harusnya kan bisa diatasi gitu. Lalu momen yang ketiga misalnya, momentum yang ketiga pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Pada saat pemerintahan Pak Jokowi, pas lagi gencar-gencarnya Pak Jokowi menonaktifkan ormas-ormas radikal ya. Jadi ormas-ormas radikal ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Apa pengaruhnya? Ya sangat berpengaruh. Kalau negara kita itu dikit-dikit demo gitu, dikit-dikit konflik gitu, dikit-dikit konflik antar umat beragama hanya karena ormas radikal ini, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju? Jadi harusnya Pak Jokowi saat itu, saat tahun 2020 ya, atau tahun 2017 ke atas lah, saat Pak Jokowi ini mencabut izin daripada ormas-ormas radikal ini, harusnya Pak Jokowi ini punya alasan gitu, punya dalil gitu, untuk merubah tradisi dalam beragama di Konoha. Jadi tradisi dalam beragama ini sangat mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan seperti misalnya cara makan, cara minum, semua hal dikontrol oleh agama, dipengaruhi oleh aturan agama. Harusnya Pak Jokowi bisa menertibkan aturan atau tradisi dalam beragama ini. Kalau boleh jujur, agama mayoritas di Konoha ini saat ini sedang masuk ke zaman kegelapannya. Karena apa? Karena memisahkan antara agama dengan sains gitu, agama dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada peluang Pak Jokowi, tapi tidak diambil gitu. Beliau ini harusnya saat itu, saat mencabut izin daripada ormas-ormas radikal ini, menertibkan semua para pemuka agama yang di Konoha. Harus punya sertifikasi gitu. Harusnya ada anjuran seperti itu. Punya sertifikasi. Atau digaji oleh negara. Gak apa-apa digaji sama negara. Asalkan mereka ini mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada itunya. Orang-orang gitu. Murid-muridnya. Jadi harusnya Pak Jokowi ini berpeluang gitu. Merubah tradisi kita dalam beragama di Konoha. Berpeluang banget gitu. Tapi Pak Jokowi tidak mengambil itu. Mungkin Pak Jokowi berpikir, oh ini akan menguras tenaga, menguras pikiran, dan akan terjadi pertumpahan darah. Mungkin ya Pak Jokowi berpikir seperti itu. Karena ini kan bukan hal sepele ya. Merubah tradisi dalam beragama ini. Kan banyak orang yang ini ya, yang akan berpikir, oh Pak Jokowi itu anti agama gitu. Mungkin saja ya. Karena ini saya sangat susah membedakan ya. Berkali-kali saya mengatakan, kalau saya kritik agama itu bukan saya benci sama agama, bukan. Karena saya sayang sama agama, sama seperti anak kita sendiri. Atau teman kita atau sahabat kita. Apakah kita karena benci teman kita atau sahabat kita, makanya kita kritik? Enggak. Kenapa kita nasihatin teman kita? Apa karena kita benci? Enggak. Karena kita sayang dong. Kenapa kita kritik sahabat kita? Karena kita sayang dong. Jadi sama seperti itu. Agama juga seperti itu. Kenapa kita kritik? Kenapa saya kritik? Karena saya sayang. Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kelihatan nggak apanya? Esensinya. Kelihatan nggak? Jadi agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Banyak keputusan kita berdasarkan agama. Sehingga kita harus kritik tradisi kita dalam beragama. Yang saya kritik itu bukan agamanya, tapi tradisi dalam beragama. Oke, sekarang momentum keempat. Momentum keempat itu pada saat pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini. Jadi saya melihat ya, Pak Prabowo ini tidak terlalu fokus pada pendidikan ya. Tidak terlalu fokus mengurusi pendidikan. Maksudnya gini, ya saya tahu anggaran kita, APBN kita itu kan ada sekitar kalau nggak salah 20% ya anggarannya untuk pendidikan ya. Tapi yang jadi permasalahan itu, kita itu menggelontorkan dana itu, tapi dana itu tidak pengaruh gitu, tidak terlalu berpengaruh. Karena mungkin saja banyak mafia di dunia pendidikan, sehingga ini susah diberantas. Jadi tidak ada satupun presiden yang berhasil
merubah ini ya di Indonesia ya. Dari zaman dulu zaman sekarang itu gak ada satupun presiden yang bergelar Bapak Pendidikan Indonesia. Gak ada. Presiden Bapak Pendidikan gak ada. Jadi harusnya Pak Prabowo ini fokus pada pendidikan ya. Iya saya tahu kalau kita fokus pada pendidikan itu kan buahnya itu kan 50 tahun ke depan gitu, 100 tahun ke depan. Dia juga kelihatan. Jadi kalau ekonomi itu kan langsung kelihatan. Makanya orang-orang itu lebih fokus pada perbaikan pendidikan, bukan fokus pada perbaikan ekonomi gitu. Karena perbaikan ekonomi langsung kelihatan. Tapi kalau pendidikan itu nggak kelihatan, itu kan seperti bambu gitu. Lama banget gitu. Kita membangun akarnya dulu lama. Jadi nama kita itu nggak kelihatan sebenarnya. Kalau ada presiden yang membangun pendidikan itu kan itu lama banget ya pengaruhnya. Saya nggak banyak presiden yang mengambil ini. Biar apa? Biar namanya langsung dikenal gitu, ya kan? Jadi presiden kan nggak mau mengambil ini karena apa? Karena jangka panjang banget gitu, sangat lama banget gitu. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo fokus atau prioritasnya itu pada pendidikan ya. Apa yang diberantas di pendidikan kita? Apa yang diperbaiki? Pertama, tradisi dalam beragama, terutama mohon maaf ya guru-guru ngaji gitu, pemuka-pemuka agama gitu, pesantren-pesantren, semuanya harus direvitalisasi gitu, harus direstorasi semuanya gitu, tradisinya direstorasi gitu, guru-gurunya juga kalau bisa disekolahin gitu, semuanya guru-gurunya itu harus cintain KRI, jangan mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh gitu, yang intoleran gitu, biar kita bisa menjadi maju. Kita harus berfokus. Agama di Konoha juga harus berorientasi pada ilmu pengetahuan gitu. Jangan berorientasi pada akhirat terus sehingga negara kita susah maju. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.